Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh ya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu wajik ketan gula merah. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Bahan-bahan yang saya gunakan antara lain saya menggunakan beras ketan putih yang sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih 5 jam, kemudian saya cuci bersih. Selanjutnya ada gula merah atau gula Jawa, kemudian ada santan, garam, daun pandan, dan jahe yang sudah saya bakar kemudian saya geprek. Oke, selanjutnya hal pertama yang saya akan lakukan yaitu saya akan mengukus beras ketan putihnya terlebih dahulu. Siapkan panci kukusan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan panci kukusan dan sudah mendidih airnya. Kemudian saya masukkan beras ketannya ke dalam panci kukusan. Tuangkan semua beras ketan ke dalam panci seperti ini. Oke, jadi panci yang digunakan atau kukusan yang digunakan itu yang benar-benar airnya sudah betul-betul mendidih. Jadi dia sudah keluar asap-asapnya seperti itu. Oke, beras ketan sudah saya masukkan semua, kemudian ratakan pada seluruh permukaan sarangan panci kukusannya. Oke, seperti ini saya ratakan. Kemudian akan saya tutup pancinya dan biarkan sampai kurang lebih 15 menit. Jadi saya mengukusnya kurang lebih 15 menit. Dan setelah kurang lebih saya mengukus 15 menit, hasilnya seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, dia sudah mulai lengket. Kemudian akan saya ambil dan letakkan ke dalam wadah. Oke, seperti ini. Selanjutnya mohon maaf ini videonya terskip. Jadi setelah beras ketan masuk ke dalam wadah, kemudian saya tambahkan dengan air yang mendidih dan aduk rata sampai airnya ini meresap ke dalam beras ketannya. Jadi air yang digunakan itu air yang panas atau yang benar-benar mendidih ya, agar si beras ketan ini tidak keras. Jadi nanti dia hasilnya akan lunak atau empuk. Oke, air sudah mendidih seperti ini. Selanjutnya saya akan mengukus kembali beras ketan yang sudah dicampur dengan air mendidih ke dalam kukusan. Saya masukkan ke dalam kukusan seperti ini. Kemudian ratakan nasi ketan atau beras ketan yang sudah setengah matang seperti ini di dalam panci kukusan. Oke, sudah merata di dalam sarangan. Kemudian tutup pancinya dan kukus kurang lebih selama 20 menit. Dan setelah kurang lebih 20 menit bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian akan saya ambil dan saya tempatkan
ke dalam wadah terlebih dahulu. Oke, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya saya siapkan gula merah. Kemudian tambahkan dengan garam. Selanjutnya tambahkan dengan daun pandan dan tambahkan dengan jahe yang tadi sudah dibakar kemudian digeprek. Oke, kemudian tambahkan dengan santan, masukkan santan ke dalam wadah seperti ini atau ke dalam wajan dan nyalakan apinya. Kemudian akan saya masak air santan dan gulanya sampai benar-benar gula larut. Dan selama proses pemasakan kuah gula santannya ini terus diaduk-aduk agar santannya ini tidak pecah. Oke, aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar mendidih dan gulanya larut. Oke, bisa dilihat santan sudah mendidih seperti ini, terus diaduk-aduk sampai kuah santan gulanya ini benar-benar kental. Dan setelah benar-benar kental, matikan apinya, kemudian aduk terlebih dahulu sampai asap panasnya ini hilang terlebih dahulu. Kemudian setelah asap atau uap panasnya hilang, saya akan menyaring kuah santan gulanya terlebih dahulu sebelum nanti dimasak bersama beras ketannya atau nasi ketannya. Oke, saring seperti ini sampai kuah santannya habis. Dan selanjutnya siapkan wajan, kemudian masukkan kuah santan gula ke dalam wajan seperti ini. Selanjutnya masukkan nasi ketannya ke dalam kuah santan gulanya. Oke, masukkan semua nasi ketannya seperti ini. Kemudian aduk merata nasi ketan dengan kuah santan gula seperti ini. Sebelumnya saya sudah menyalakan kompornya dan masak sampai kuah santan gulanya meresap ke dalam nasi ketannya dan sampai teksturnya benar-benar kering, jadi setengah kering. Oke, aduk terus seperti ini, jangan sampai ada nasi ketan yang menggumpal. Oke, setelah kuah santan gulanya menyusut, kemudian selanjutnya matikan apinya dan saya akan cetak menggunakan wadah kecil seperti ini yang sebelumnya sudah saya oles dengan minyak pada permukaannya.
caranya akan saya letakkan ke dalam nampan yang sudah saya alasi dengan daun pisang, kemudian permukaan daun pisangnya juga saya olesi dengan minyak. Oke, masukkan semua ke dalam nampan seperti ini. Oke, setelah semua adonan wajik sudah saya tempatkan ke dalam wadah, kemudian saya akan diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin dan ngeset. Jadi dia akan padat sendiri. Oke, biarkan terlebih dahulu dan nantinya akan lebih mudah untuk dipotong serta teksturnya itu tidak terlalu lengket. Oke, kira-kira setelah wajiknya dingin dan ngeset atau keras, kemudian saya telah menyiapkan daun pisang dan saya akan mencetak atau mengeluarkan wajik yang ada di dalam wadah kecil dan saya akan bungkus dengan daun pisang. Oke, setelah wajik dikeluarkan, kemudian lipat secara menyilang pada kedua ujung daun pisang dan lipat ke belakang. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Lakukan hal yang sama pada semua wajiknya. Oke, kemudian pada wajik yang saya cetak di dalam nampan, saya akan potong menggunakan spatula seperti ini dan saya akan potong membentuk wajik atau prisma segi 4. Oke, setelah wajik dibungkus dengan daun pisang dan saya potong membentuk wajik atau membentuk prisma segi 4 seperti ini, kemudian saya sajikan ke dalam piring. Oke, kira-kira seperti ini wajik ketan gula merah yang saya buat. Silakan mencoba dan terima kasih.